Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat pemimpin seminar usulan penelitian, yang terhormat dosen pembimbing, yang terhormat para dosen penelaah. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Erina Naflah Argianti Saifuddin dengan NIM 51111811155. Di sini saya akan memaparkan usulan penelitian yang berjudul Penerapan Capital Asset Pricing Model atau CAPM dalam keputusan investasi saham pada indeks LQ45 periode 2016 sampai 2020. Terdapat 7 pokok pembahasan dalam pemaparan ini, dimulai dari yang pertama yaitu latar belakang penelitian, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga maksud dan tujuan penelitian, yang keempat kegunaan penelitian, yang kelima kerangka pemikiran, yang keenam metode penelitian, dan yang ketujuh lokasi dan waktu penelitian. Baik, kita mulai dengan latar belakang penelitian. Di bidang perekonomian, di era globalisasi ini, kata investasi sudah tidak asing lagi di telinga kita. Investasi merupakan suatu rencana jangka panjang dengan menginvestasikan sumber daya modal untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Sehingga rencana investasi perlu diperhitungkan secara cermat oleh investor. Investasi dapat dilakukan di pasar modal, karena pasar modal merupakan sarana berinvestasi dalam bidang finansial yang menarik bagi investor. Dan salah satu investasi yang paling diminati oleh investor adalah investasi berupa saham. Saham merupakan selembar kertas yang menunjukkan bukti hak kepemilikan dalam suatu perusahaan. Saham yang dimiliki para pemegang saham akan memberikan keuntungan yang sering dikenal dengan rate of return yang diperoleh sesuai dengan tingkat risiko yang mampu ditanggung oleh para investor tersebut. Pasar modal yang menaungi jual beli surat berharga atau sekuritas ialah Bursa Efek Indonesia atau biasa disingkat BEI, yang merupakan tempat di mana para pemegang saham dapat memperdagangkan setiap saham atau efek yang dimilikinya. Kemudian, saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia akan tercantum pada Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. BI sendiri mempunyai beberapa indeks. Salah satunya adalah indeks LQ45 yang merupakan indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham likuiditas yang dipilih secara objektif oleh BEI yang memiliki frekuensi perdagangan yang tinggi dan prospek pertumbuhan serta posisi keuangan yang cukup baik. Dapat dilihat grafik pada layar. Grafik tersebut merupakan grafik perbandingan indeks LQ45 dengan beberapa indeks lainnya yang berada di BEI selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017, indeks LQ45 mengalami kenaikan sebesar 22,02%. Sedangkan pada tahun 2018, indeks LQ45 mengalami penurunan sebesar 8,95%. Pada tahun 2019, indeks LQ45 dapat mengalami peningkatan kembali sebesar 4,07% dan mengalami penurunan kembali sebesar 8,59% pada tahun 2020. Saham indeks LQ45 dikenal memiliki likuiditas terbaik, juga saham dengan fundamental yang baik, serta aman untuk dimiliki dengan kapitalisasi pasar yang tinggi. Namun, dalam 5 tahun terakhir, indeks LQ45 tidak menduduki posisi pertama dalam perkembangan indeks. Posisi pertama diduduki oleh Kompas 100 yang berdiri pada tahun 2007 dan terbilang baru daripada indeks LQ45. Indeks lainnya seperti JII, IDX 30, Bisnis 27, ISSI, MNC 36, dan Serikahati berada di bawah indeks LQ45. Oleh karena itu, hal ini begitu menarik perhatian penulis untuk menganalisis indeks LQ45 lebih dalam. Kemudian dapat terlihat grafik perbandingan kapitalisasi pasar antara IHSG dengan indeks LQ45. Saham-saham yang tergabung dalam indeks LQ45 merupakan saham yang paling liquid dan mengikuti pergerakan indeks saham. Sehingga apabila IHSG mengalami kenaikan, maka dapat dipastikan saham-saham yang tergabung dalam indeks LQ45 pun dapat mengalami kenaikan. Kenaikan pesat mulai terjadi pada tahun 2016 pasca mengalami keterpurukan di tahun 2015. Bahkan,
Bahkan, Direktur Utama BEI pada masa itu, Bapak Tito Sulistyo, mengatakan bahwa pasar modal Indonesia dapat bertahan dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Capaian pasar modal Indonesia termasuk gemilang karena dapat masuk peringkat tertinggi kelima di dunia dan peringkat kedua di Asia Pasifik. Pertumbuhan kapitalisasi pasar ini terus meningkat hingga tahun 2017. Namun, pasca melesat di tahun 2016 dan 2017, pertumbuhan kapitalisasi pasar mengalami penurunan pada tahun 2018 karena peristiwa ekonomi global yaitu sentimen negatif dari Amerika Serikat, The Fed, yang menaikkan suku bunganya hingga 4 kali, yang mana kenaikan suku bunga ini diikuti oleh Bank Indonesia dengan tujuan ahead the curve agar terhindar dari resiko capital flight yang dapat menekan rupiah. IHSG dan indeks LQ45 dapat bangkit kembali pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali dengan sentimen utama ialah kemunculan virus COVID-19 yang kini menjadi pandemi global. Tetapi terlepas dari berbagai fenomena yang ada, kapitalisasi pasar indeks LQ45 menyumbang sebesar 50% dari seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Informasi ini yang memungkinkan para investor untuk menggunakan indeks LQ45 sebagai panduan untuk berinvestasi di pasar modal. Investor yang rasional ialah investor yang tidak menyukai risiko. Untuk memperkecil atau menghindari risiko, investor dapat melakukan diversifikasi portofolio saham. Kemudian, investor harus dapat memperhitungkan estimasi return yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Metode perhitungan estimasi return saham yang dapat digunakan oleh investor ialah Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Bahasan kedua yaitu mengenai identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan dua masalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat return dan risiko dengan menggunakan metode CAPM dalam menentukan keputusan investasi pada indeks LQ45 dari tahun 2016 sampai 2020. Kemudian yang kedua, bagaimana pengelompokan dan penilaian saham-saham yang efisien dan tidak efisien pada indeks LQ45 dari tahun 2016 sampai 2020. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penggunaan capital asset pricing model sebagai dasar pengambilan keputusan investasi saham pada indeks LQ45 dari tahun 2016 sampai 2020 dengan tujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk mengetahui tingkat return dan risiko dengan menggunakan metode CAPM dalam menentukan keputusan investasi pada indeks LQ45 dari tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua, untuk mengetahui pengelompokan dan penilaian saham-saham yang efisien dan tidak efisien pada indeks LQ45 dari tahun 2016 sampai 2020. Kemudian kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu bagi peneliti, bagi perusahaan, dan bagi investor. Yang pertama yaitu bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam penerapan capital asset pricing model terhadap keputusan investasi saham pada indeks LQ45. Kemudian bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi masukan untuk perusahaan-perusahaan yang tergabung ke dalam indeks LQ45 agar dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat menarik perhatian para calon investor untuk berinvestasi. Kemudian bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan dalam pengambilan keputusan investasi yang optimal, khususnya pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45. Kerangka pemikiran. Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dapat dilakukan di pasar modal, karena pasar modal merupakan tempat pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dengan pihak yang membutuhkan dana atau emiten dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Dan investasi yang paling diminati investor adalah investasi berupa saham, yang mana saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Saham-saham di BEI akan tergabung di dalam indeks harga saham gabungan atau biasa disingkat dengan IHSG.
yang merupakan ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Dalam kegiatan investasi, tidak terlepas dari return dan risiko. Return merupakan hal yang diperoleh dari investasi, sedangkan risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return harapan. Dalam CAPM, menggunakan risiko sistematis, yaitu risiko yang tidak dapat didiversifikasi dan dapat diketahui dengan menggunakan analisis beta. CAPM adalah model hubungan antara tingkat return harapan dari suatu aset berisiko dengan risiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. Model ini dapat menghasilkan dua klasifikasi saham, yaitu saham efisien dan saham yang tidak efisien. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian, dimulai dari operasionalisasi variabel. Terdapat 4 variabel dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, return saham individu atau RI, yang merupakan analisa untuk menghitung tingkat return suatu saham dalam periode tertentu. Yang kedua, yaitu return pasar atau RM, yaitu rata-rata keuntungan seluruh saham perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu risk-free rate atau RF, yang merupakan tingkat pengembalian atas aset finansial yang tidak berisiko. Dan yang terakhir yaitu expected return saham individu atau ERI, yang merupakan tingkat pengembalian rata-rata saham individu pada periode tersebut. Populasi dalam penelitian ini yaitu sejumlah 65 perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 periode 2016 sampai 2020 dengan sampel sebanyak 29 perusahaan yang dipilih berdasarkan kriteria purposive sampling. Kemudian jenis dan sumber data. Jenis data yaitu jenis data panel atau pool yang merupakan gabungan dari data runtut waktu dan data silang dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik dokumentasi didukung dengan library research dan online research. Kemudian teknik pengolahan data yaitu menggunakan teknik pemeriksaan data atau editing dan penyusunan tabel atau tabulasi. Selanjutnya mengenai teknik analisis data. Tahap pertama yaitu dengan mencari data dengan melakukan survei ke BEI. Data yang diperlukan ialah data harga penutupan saham atau closing price dari daftar saham yang tergabung dalam indeks LQ45 dan data suku bunga Bank Indonesia. Kemudian, yang kedua, yaitu menghitung tingkat pengembalian saham individu atau RI dengan rumus RI sama dengan PT min PT min 1 dibagi PT min 1. Kemudian, yang ketiga, yaitu menghitung tingkat pengembalian pasar atau RM dengan rumus IHSG T dikurangi IHSG T min 1 dibagi IHSG T min 1. Dan langkah yang keempat, yaitu menghitung expected return pasar atau ERM dengan rumus sigma RM dibagi N. Tahap kelima yaitu menghitung tingkat pengembalian bebas risiko atau RF dengan menggunakan data sertifikasi Bank Indonesia dibagi dengan 12. Yang keenam yaitu menghitung RI dikurangi RF dan juga RM dikurangi RF periode 2016 sampai 2020. Kemudian yang ketujuh yaitu menghitung risiko sistematis atau beta dengan melakukan analisis regresi linear sederhana dengan variabel independen yaitu RM dikurangi RF dan variabel dependen yaitu RI dikurangi RF. Kemudian tahap ke-8 yaitu menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan atau ERI dengan rumus RF ditambah beta dikalikan dengan ERM dikurangi RF. Tahap ke-9 yaitu Security Market Line atau biasa disingkat dengan SML, yang merupakan garis yang menghubungkan tingkat return harapan dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis atau beta. Kemudian tahap terakhir yaitu pengklasifikasian saham sebagai keputusan investasi. Saham akan dikatakan efisien jika hasil RI lebih besar dari ERI, dan saham dikatakan tidak efisien jika hasil RI lebih kecil daripada hasil ERI. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian. Peneliti melakukan penelitian pada perusahaan yang sahamnya tergabung ke dalam kelompok indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
dengan waktu penelitian dimulai pada bulan November pada tahun 2021, dimulai dengan penyusunan usulan penelitian dan diharapkan akan selesai pada Februari pada tahun 2022. Demikian usulan penelitian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.